merupakan negara hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Artinya, siapa saja, baik itu warga negara biasa maupun pejabat negara, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Namun, di tengah masyarakat masih sering muncul pertanyaan, apakah hukum benar-benar adil bagi semua orang? Mengapa masih sering muncul statement bahwa hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Melalui video ini, kita akan secara bersama-sama melihat beberapa kasus nyata yang pernah menjadi sorotan publik yang berkaitan dengan penegakan keadilan. Sebelum melihat beberapa kasus nyata yang menjadi sorotan publik dan mendengarkan beberapa pandangan dari narasumber, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu penegakan hukum, apa itu keadilan hukum, dan prinsip persamaan di hak di depan hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara sederhana mengenai apa itu penegakan hukum, apa itu keadilan hukum, dan prinsip keadilan di depan hukum. Jadi yang pertama-tama berbicara mengenai penegakan hukum. Jadi penegakan hukum itu adalah proses pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta norma dalam hukum yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum, menciptakan keadilan bagi warga negara, dan untuk melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara. Penegakan hukum ini bukan hanya semata-mata tentang adanya aturan, tetapi juga harusnya sebagai wadah untuk pencegahan dan juga pembinaan agar masyarakat semakin paham dan juga taat hukum. Lalu yang kedua berbicara tentang apa itu keadilan hukum. Jadi keadilan hukum itu adalah kondisi di mana suatu hukum diterapkan dan harus berlaku adil bagi setiap warga negara, di mana mereka memiliki kesetaraan dan juga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi keadilan ini bukan hanya semata-mata tentang setiap orang yang melakukan pelanggaran harus diberikan hukuman yang sama, tetapi hal ini harus didasarkan pada prosedur sesuai dengan fakta dan juga pengumpulan alat bukti, dan yang pastinya harus sesuai dan relevan dengan aturan yang berlaku. Jadi keadilan hukum ini mengurangi dan juga meminimalisir diskriminatif terhadap setiap warga negara tanpa memandang status, kedudukan, dan juga jabatan. Lalu yang ketiga kita berbicara mengenai kesamaan di depan hukum atau equality before the law. Jadi berbicara tentang kesamaan di depan hukum ini adalah sesuatu yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 27 ayat 1, di mana di situ ditegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan, hak, dan juga kewajiban yang sama tanpa terkecuali di depan hukum. Jadi dalam hal ini setiap warga negara tidak lagi melihat status, kedudukan, dan jabatan mereka, tetapi mereka memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Dan untuk menjamin keadilan hukum itu sendiri tidak hanya semata-mata dibebankan kepada aparat negara atau hanya sebagian orang, tetapi kerjasama dan juga partisipasi dari masyarakat untuk menjamin hukum itu tetap adil merupakan sesuatu yang paling berharga dan juga merupakan hal dasar agar hukum itu dapat tercapai. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Sampai sobat podcast, kembali lagi bersama kami di podcast kali ini. Jadi pada episode ini kita akan membahas mengenai isu yang sering menjadi perhatian masyarakat. Jadi belakangan ini masyarakat seringkali membandingkan tentang penanganan kasus dan penegakan keadilan bagi aktor politik atau pejabat dengan penanganan kasus untuk masyarakat biasa. Masyarakat beranggapan bahwa penanganan kasus untuk aktor politik seringkali dianggap lebih ringan dibandingkan penanganan kasus untuk masyarakat biasa. Jadi jika persepsi ini terus dikembangkan, maka hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Indonesia, terutama untuk reformasi hukum Indonesia, yang tujuan utamanya itu pada dasarnya menciptakan keadilan bagi masyarakat, kesetaraan hukum, dan juga menjadikan hukum itu transparan dan akuntabel, serta tidak ada masyarakat yang merasa bahwa mereka mengalami diskriminasi hukum. Kita adalah narasumber yang luar biasa, seorang pengamat hukum Ibu Akhiliana Imo dan perwakilan mahasiswa Benedictus Kusuma. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi saya akan membagikan beberapa wawasan saya tentang keadilan hukum. Jadi dari kacamata saya sebagai pengamat hukum, keadilan hukum adalah kondisi di mana hukum itu diterapkan secara objektif, tidak melihat dan memperlakukan semua orang itu secara adil di hadapan hukum, atau kita biasa menyebutnya dengan equality before the law. Jadi keadilan itu tidak hanya sebatas teks undang-undang, tetapi
tetapi harus mampu menyentuh rasa keadilan yang nyata yang hidup di tengah masyarakat, sehingga hukum itu tidak bersifat tajam ke bawah, tumpul ke atas. Baik, terima kasih kepada Ibu Pengamat Hukum yang telah membagi wawasan dan juga pengalamannya. Daripada intinya, keadilan hukum itu bukan hanya tentang aturan yang tertulis, tetapi harus ada implementasi dan internalisasinya dalam tindakan nyata. Jadi selanjutnya mungkin ada tanggapan dan juga tambahan dari perwakilan mahasiswa untuk narasumber yang kedua. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membagikan pandangan saya sebagai mahasiswa. Jadi menurut saya, keadilan hukum adalah kondisi ketika setiap orang diperlakukan adil di mata hukum tanpa memandang siapa mereka. Jadi hukum itu tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas, tapi mampu memberikan perlindungan dan kepastian yang adil bagi seluruh masyarakat. Baik, terima kasih kepada perwakilan dari mahasiswa yang telah menyampaikan pemikiran dan juga pengalamannya berkaitan dengan keadilan hukum, di mana keadilan hukum itu yang pastinya harus memberikan kepastian dan juga melindungi masyarakat. Jadi untuk kedua narasumber kita kali ini, terima kasih sudah membagi pengalaman dan juga pemahaman mengenai keadilan hukum. Dan untuk selanjutnya, menggali pemahaman dan pemikiran yang lebih lanjut, kita akan menyaksikan beberapa lampiran video terkait dengan penanganan kasus untuk aktor politik dan juga penanganan kasus untuk masyarakat biasa. Mari kita melihat videonya bersama-sama. News Update Berita 1 News Channel, saya Doni De Kaiser. Pemirsa, Nenek Asyani terdakwa pencurian kayu milik perhutani divonis 1 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah oleh Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur. Nenek berusia 63 tahun itu langsung mengamuk usai mendengarkan vonis hakim. Sidang putusan terhadap Nenek Asyani 63 tahun terdakwa pencuri kayu perhutani di Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur diwarnai ketegangan. Mendengar putusan hakim, Nenek Asyani langsung berteriak mencaci maki majelis hakim karena tidak terima dianggap pencuri kayu jati. Dengan dituntun aparat kepolisian keluar ruang sidang, Nenek Asyani terus meronta histeris dan siap menjalani sumpah pocong. Menurut majelis hakim, Nenek Asyani bersalah karena memiliki kayu dari kawasan hutan tanpa dilengkapi dokumen. Majelis hakim menjatuhkan vonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 15 bulan. Putusan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa masa hukuman percobaan selama 18 bulan. Menimbang bahwa tuntutan pidana penjara selama 12 tahun terhadap diri terdakwa Arifin Muiz, majelis hakim mempertimbangkan tuntutan pidana penjara tersebut terlalu berat jika dibandingkan dengan kesalahan terdakwa. Mengadili, 1, menyatakan terdakwa Arifin Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi, Pak? 2 tahun. Bukan yang ini. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ya. Kemudian mengenai barang bukti ya, kita konform, kita sama dengan penuntut umum ya semuanya.
Kemudian membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Ya, itu untuk terdakwa Harvey Muiz, silakan duduk. Telah sama-sama menyaksikan dua video terkait penanganan kasus untuk aktor politik atau pejabat negara dan juga untuk penanganan kasus dari masyarakat biasa. Jadi selanjutnya kami ingin menggali pemahaman dari narasumber perwakilan mahasiswa. Kami ingin mendengar berkaitan dengan video tadi. Menurut Anda sebagai mahasiswa dan juga Ibu sebagai pengamat hukum, apakah hukum di Indonesia ini telah benar-benar diterapkan secara adil merata untuk setiap warga negara Indonesia? Jadi kesempatan kami berikan. Baik, setelah kita melihat kasus ini, kita bisa lihat bersama-sama bahwa penegakan hukum saat ini belum sepenuhnya diterapkan secara sama kepada setiap orang, meskipun konstitusinya menjamin persamaan di hadapan hukum. Kenyataannya masih ada kasus yang menunjukkan adanya ketimpangan dalam proses penegakan hukum. Hal ini menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan integritas agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat terus terjaga. Saya akan menambahkan beberapa juga menggunakan kedua kasus tersebut sebagai hukum. Jadi kedua kasus tersebut itu memperlihatkan konteks yang nyata antara kehidupan antara keadilan yang formal dan keadilan yang substansial. Yang validasi kritik bahwa hukum itu masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kita bisa lihat dari kasus yang pertama itu merupakan masyarakat rentan. Jadi penegakan hukum itu bukan hanya penegakan hukum itu cenderung kaku dan masih menggunakan kacamata kuda. Jadi hukum itu ditegakkan bukan hanya untuk kepastian teks undang-undang, tetapi melihat motif bertahan hidup atau latar belakang ekonomi dari pelaku. Terus kasus yang kedua itu merupakan pejabat korupsi. Jadi hukum itu cenderung bersifat fleksibel dan masih penuh dengan kompromi. Ada kesenjangan hukuman yang lebar, di mana kejahatan yang justru merugikan negara secara masif justru pernah mendapatkan vonis yang relatif ringan. Baik, sangat luar biasa pengalaman dan juga pemahaman dari kedua narasumber kita pada hari ini. Jadi kami dapat memahami bahwa berkaitan dengan anggapan-anggapan dan juga persepsi terkait ketidakadilan hukum untuk aktor politik dan juga masyarakat biasa itu cenderung hanya melihat dari apa hukuman yang dijatuhi atau pemberian sanksi terhadap pelanggar hukum itu sendiri, tetapi yang pada hakikatnya itu argumen bahwa hukum itu tajam ke bawah dan cenderung ke atas itu divalidasi dengan berbagai penanganan kasus yang sering terjadi saat ini. Namun hal yang perlu diperhatikan berdasarkan pemahaman dan juga pengalaman dan juga potensi yang sering kali terjadi hingga saat ini, kita itu tidak harus hanya melihat dari sisi hukuman apa yang dijatuhi atau diberikan kepada dalam hukum, tetapi juga melihat dari latar belakang dan juga esensi dari hukum itu sendiri terkait dengan sifat dan juga sifat yang fleksibel, dan juga pada dasarnya itu kita harus melihat bagaimana penanganan dan juga prosedur melalui pengumpulan alat bukti hingga penanganan kasus itu berakhir. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber kita yang telah memberikan solusi untuk masyarakat luas yang menyaksikan podcast ini. Jadi kita dapat pahami bersama bahwa untuk mewujudkan satu keadilan itu bukan hanya semata-mata tanggung jawab dari aparat hukum, tetapi juga membutuhkan kerjasama dari semua elemen bangsa, terutama masyarakat itu sendiri. Jadi pengawasan dari masyarakat sangat membantu untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan juga transparan dan akuntabel, dan yang pastinya terhindar dari diskriminasi hukum di Indonesia. Yang dapat dilakukan masyarakat untuk mendukung sistem peradilan di Indonesia itu, jadi masyarakat itu adalah pilar utama pembentuk budaya hukum di Indonesia. Aksi nyata yang dapat dilakukan itu bisa jadi yang pertama adalah melakukan pengawasan publik atau social control. Jadi mengawal jalannya kasus-kasus hukum yang
mengawal jalannya proses hukum secara kritis, baik melalui media sosial ataupun lembaga swadaya yang bisa menjalankan supaya aparat-aparat juga itu bisa bekerja secara transparan dan akuntabel. Yang kedua adalah meningkatkan budaya taat hukum. Jadi menanti aturan dari kecil hingga menghindari aksi main hakim sendiri. Yang ketiga adalah berpartisipasi aktif dalam peradilan. Jadi bersedia menjadi saksi yang jujur dan berani melaporkan praktik suap dan pungli di lingkungan peradilan. Yang keempat adalah jalur konstitusional. Jadi melakukan uji materi atau judicial review bersama akademisi jika ada undang-undang yang dinilai diskriminatif atau tidak adil. Baik, di sini saya akan menambahkan sedikit bahwa masyarakat harus berani mendukung penegakan hukum yang lebih adil dengan menaati aturan, berani melapor pelanggaran dan mengawasi jalannya proses hukum dan meningkatkan kesadaran hukum. Semakin aktif masyarakat dalam mengawal penegakan hukum, semakin besar peluang terciptanya keadilan yang dapat dirasakan oleh semua orang. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber kita pada hari ini. Jadi setelah melihat berbagai problematika di tengah masyarakat dan juga isu-isu mengenai ketidakadilan penegakan sistem hukum di Indonesia, kami sebagai masyarakat tentunya sangat mengharapkan ide dari pengamat hukum dan juga perwakilan dari mahasiswa pada hari ini untuk memberikan kami saran kira-kira apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat supaya dapat mendukung sistem penegakan hukum dan juga keadilan di Indonesia ini secara merata. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber yang telah membagi pemikiran dan juga pengalaman kepada kita semua yang menyaksikan podcast kita pada pagi hari ini. Jadi setelah pembahasan panjang kita pada hari ini, kita dapat memahami bahwa hukum itu bukan hanya sekedar aturan, tetapi hukum itu membutuhkan normalisasi dan juga implementasi supaya sistem hukum yang berkeadilan itu dapat tercapai. Dan yang perlu dipahami bersama pula bahwa untuk mewujudkan suatu keadilan itu bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari aparat penegak hukum, tetapi merupakan bagian dan juga membutuhkan kerjasama dari masyarakat, karena masyarakat juga memiliki tanggung jawab penuh untuk mewujudkan suatu hukum yang lebih adil. Jadi kita semua yang menyaksikan podcast kita pada hari ini, besar harapan kami semoga apa yang telah disampaikan pada hari ini sekiranya dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan dari kita semua agar kita bisa memiliki pemahaman yang lebih luas dan yang pastinya kita memiliki kesadaran untuk taat hukum. Jadi hukum yang ideal itu adalah hukum yang pada dasarnya mengacu pada prinsip-prinsip hukum di mana kita memiliki kesetaraan di mata hukum dan juga kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Terima kasih, saya Teresia Ira Sapin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kita kali ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Karena keadilan bukan hanya untuk sebagian orang, tetapi untuk semua warga negara.